Bab 16. Tangis Jonathan Lin. Apa yang Kila takutkan akhirnya terjadi juga. Mungkin sekarang dia baru sadar sudah salah menganggap remeh mereka. Keluarga Lin yang dikenalnya baik, dikira tidak akan bersikap keras karena dia adiknya Satria. Ternyata pemikirannya salah kaprah. Pengakuan Gala sudah menidurinya dan ditambah anak di perutnya, dia pikir cukup untuk menekan mereka mengambil tanggung jawab menikahkan dia dan Gala. Bahkan, abang dan keluarga besarnya pun tidak bisa berkutik menghadapi amukan Oma Dewi. Lia, semua gara-gara tua bangka bermulut petasan yang tanpa perasaan mengungkit hutang budi abangnya ke keluarga Lin. Benar-benar sialan. Bahkan Jonathan Lin saja yang punya jasa besar tidak pernah sejahat itu mengungkit pemberiannya. Tapi, si nenek sialan itu justru lancang. Menguliti semua sampai abangnya tidak punya muka di depan mereka. Apesnya lagi Max malah menyeret Tom ke sana. Matilah dia kalau sampai semua dibongkar. Jangankan pernikahan, nasibnya pasti bakal ngenes di tangan abangnya sendiri. Seperti penjahat sedang dihakimi, Kila blingsatan tanpa punya celah untuk lari. Biru sudah berdiri menyandar di pintu dengan tatapan membunuhnya. Sementara dirinya dan Tom terjebak di tengah mereka yang sedang menunggu bukti apa di flash disk itu. Jangan tanya semenyeramkan apa muka Satria. Mulut kurang ajar adiknya yang berani menghina istrinya mantan pel *K**R dan Nai anak H*R*M telah menyulut emosinya. Tidak menyangka Kila akan sekurang ajar itu ke iparnya sendiri. Siapa dia, Kila? Apa yang kamu takutkan, sampai mau kabur melihatnya datang? Cecar Satria menatap curiga ke Tom yang barusan berteriak memaki ke adiknya. Mereka menatap Kila menunggu jawaban. Ibra dan Max yang sudah tahu semuanya hanya menyeringai melihat gadis itu menggeleng dengan muka pucatnya. Masih juga punya nyali mengelak. Padahal bukti sebentar lagi akan dipertunjukkan ke semua orang. Aku tidak kenal dia, Bang. Om Sat dengar sendiri, kan? Ingat kalau setelah ini ketahuan busuknya dia bohong, kami tunggu pertanggungjawaban Om. Karena sejak awal Om Sat yang demi membela dia, pilih mengesampingkan kejujuran kami semua dan melempar kesalahan ke Bang Gala. Jangan hanya selalu menuntut kami memaklumi keegoisan, Om. Semua ada pertanggungjawabannya. Sakit hati kami tidak gratis, Om. Ucap Biru seperti biasa lantang menskak mati. Omnya, wajah Satria seperti terbakar. Nyatanya setelah dipermalukan oleh oma mereka, sekarang ada lagi fakta lain soal Kila yang akan membuatnya semakin kehilangan muka. Aku sudah berkali-kali mengingatkan kamu untuk bisa mengontrol emosi, Sat. Sayangnya kamu selalu gagal melakukannya. Bukan cuma sekali dua kali kami mengalah memaklumi keegoisanmu. Tapi, kali ini kamu sudah kelewat batas. Apa kamu tidak sadar, yang kamu sakiti sekarang adalah keluarga yang selama ini menyayangi dan selalu ada untukmu. Aku diam meski anak istriku tersakiti, karena tidak ingin papa makin tertekan. Sayang, kamu dan adikmu justru makin keranjingan. Ibra yang duduk di samping Gala menatap iparnya itu dengan tatapan kecewa, benar kata mamanya. Harusnya sejak awal dia tegas, karena percuma mengalah ke orang yang selalu egois. Ujung-ujungnya anak, istri, dan juga mertuanya justru makin tersakiti. Ngomong tentu saja mudah. Bang Ibra tidak akan setenang itu kalau di posisiku. Aku mati-matian menjaga dan mendidik Kila supaya bisa lebih baik dari kami, tapi malah tiba-tiba dirusak dan hamil. Sedang Gala yang harusnya bertanggung jawab malah sedang bersenang-senang menyiapkan pernikahannya. Dianggap apa adikku? Sahutnya mengundang gelengan kepala mereka. Kalau begitu aku balik. Pernah tidak kamu mencoba memahami bagaimana jika berada di posisi Ibra? Tapi dia masih punya akal dan otak untuk tidak gegabah, meski tahu anak-anaknya juga hancur. Kamu pikir dia tidak bisa seegois dan sekasar kamu? Bisa, dan kalau itu terjadi, bakal lebih malu lagi kamu. Ujar Aksa, kakak ipar Satria yang biasanya paling sabar dan tenang. Namun, kali ini dibuat muak oleh kelakuan mereka berdua. Adiknya saja sampai minggat dari rumah. Itu berarti Satria memang sudah keterlaluan. Itulah gunanya telinga dan mulut, Sat. Kamu bisa tanya baik-baik duduk masalahnya seperti apa. Tapi,
Bahkan setelah telingamu mendengar cerita mereka, tetap saja kamu tidak terima adikmu yang salah. Egois itu namanya. Bukti nyata rekaman CCTV dan fakta kehidupan liar Kila, tetap tidak kamu terima. Ngotot ingin menuntut apapun yang adikmu ingin. Menganggap dia korban paling tersakiti, tanpa melek melihat sehancur apa Gala dan Jingga yang bahagianya hancur oleh jebakan sialan itu. Aku saja sebagai tantenya malu. Makanya pilih diam, tidak mau ikut campur. Timpal Dokter Siva. Kalau begitu kenapa tidak ada yang memberitahuku soal kelakuan liarnya di luar? Dia tidak pernah neko-neko, jadi aku pikir selama di London juga tidak ada masalah. Gala dan Langit yang aku percaya titipi Kila juga diam saja. Rea dan Thea cerita ke kalian, tapi kalian tante dan omnya juga bungkam. Sekarang setelah kejadian, baru kalian mengorek semua kelakuan buruknya. Percuma, jadi wajar kalau aku menyalahkan Gala, karena selama ini Kila adalah anak baik-baik. Satria protes kembali menyalahkan mereka. Oh, jadi kamu masih ingat kalau dulu merepotkan Gala dan Langit untuk dititipi menjaga adikmu. Lova saja yang masih bocah, kalian keteteran menjaganya sampai butuh pengasuh khusus. Apalagi adikmu yang sudah dewasa. Enak sekali kamu asal lempar tanggung jawab ke cucuku. Giliran ada masalah, mereka yang kamu salahkan. Makanya otak dipakai, Sat. Oma Dewi kembali mencecar Satria dengan ucapan pedasnya. Makin didengar, omongan Satria semakin membuatnya emosi. Masih kukuh menyalahkan orang lain. Diam, Satria sepertinya kenal omongannya sendiri. Dulu dia memang menitipkan Kila ke mereka, karena tinggal di rumah papanya jauh lebih nyaman dan dekat dengan kampus. Lebih penting lagi kalau ada keponakan laki-lakinya bisa menjaga Kila. Orang yang tidak tahu terima kasih ya gitu. Menganggap sudah seharusnya kalau kita bantu dia menjaga adiknya, tanpa mikir kita yang sebenarnya tidak nyaman tinggal serumah dengan Kila. Sahut Langit yang baru pulang ikut duduk di sana. Matanya menatap sinis ke Kila dan Tom yang meringkuk di lantai. Langit, tegur Ibra ke anaknya yang tidak sopan ke omnya. Jangan minta kami terus diam, Pak. Rea dan Thea juga kuliah di sana, tapi Tante Siva sama Om Aksa nggak lebay sampai nitipin ke kita. Dasarnya saja dia yang liar. Buktinya mereka berdua biarpun dilepas tinggal sendiri, juga nggak rusak kok akhlaknya. Om Satria menganggap Gala pria nggak bener yang suka main hati. Terus kenapa malah dititipin ke kita? Kenapa tidak minta tinggal sama Rea dan Thea saja? Dia nggak tahu sepusing dan semuak apa kita pontang-panting menjaga adiknya yang sulit diatur. Jangankan bilang terima kasih, ada jeleknya langsung kita yang disalahkan. Tanya ke dia langsung Om, kenapa kami semua diam tidak bilang soal kelakuannya selama ini? Seru Langit ke omnya. Mereka tidak tahu lagi harus komen apa. Bahkan Rena dan Fiona juga cuma diam menunduk ikut malu. Sejak awal keputusan Satria untuk menuruti keinginan Kila kuliah di luar memang salah. Mungkin Mendiang Tirta juga sudah tahu mental anaknya tidak sekuat itu dilepas tanpa pengawasan mereka, makanya sempat kuku melarang. Dulu aku sempat bilang ke Satria kalau Kila sepertinya punya hati ke Gala, tapi dia bilang aku ngawur. Begitupun ketika aku mengingatkan soal Kila yang dititipkan ke Gala dan Langit, namun tidak didengar. Saat adiknya bilang hamil pun, aku juga sudah tegur untuk menyelesaikan baik-baik karena yang kita hadapi adalah keluarga sendiri. Ucap Rena, siapa yang tidak emosi adiknya dihamili, Ren? Sahut Satria, makanya aku bilang setidaknya cari tahu dulu duduk masalahnya seperti apa, Sat. Jangan hanya mendengar dari Kila sepihak, karena sudah pasti dia mencari pembenaran. Gala juga keponakan yang kita kenal baik dari kecil. Apalagi, yang jadi turnangannya itu Jingga. Semua sama terlukanya. Tapi, lagi-lagi kamu menulikan telinga, mengedepankan emosi dan ego. Pilih mengesampingkan perasaan dan hubungan baik keluarga, hanya demi membela adikmu yang jelas-jelas semakin hari makin arogan dan playing victim. Cukup, aku tidak akan buang waktu untuk suami yang tidak menganggap penting keberadaanku. Terlebih setelah mendengar apa yang keluar dari mulut Kila soal aku dan Nai. Ucap Rena menatap lekat suaminya yang kebingungan bagaimana membujuknya pulang.
Maaf, Ren. Aku sebagai mamanya yang tidak becus mendidik anak. Gemetar Fiona dengan air mata berderai memohon maaf atas kekurang ajaran anaknya. Jonathan Lin keluar dari kamarnya dengan terlatih dipapa oleh istrinya dan suster yang dipanggil untuk merawatnya di rumah. Max dan Jingga yang berdiri di belakang sofa Ibra, buru-buru menghampiri mereka dan menuntun opanya. Duduk, Satria, Rena, Freya dan Ibra menatap papanya dengan penuh rasa bersalah. Karena mereka yang tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik, sampai membuat kondisinya ngedrop begini. Papa kenapa tidak istirahat di dalam saja, Pak? Freya menata bantal sofa supaya papanya bisa menyandar lebih nyaman. Bagaimana papa bisa istirahat, kalau masalahnya makin runyam dan ribut terus begini? Papa tidak mau kalau sampai keluarga kita berantakan. Kamu, Sat, ini terakhir papa mohon, belajar lebih dewasa lagi. Papa tidak ingin kamu dibenci mereka, tapi juga sakit hati atas perlakuan kamu ke saudara dan keponakanmu. Ucap Jonathan serak dengan mata memerah basah. Pak, papa tidak pernah membedakan kamu dan kakakmu. Mereka juga menganggap dan menyayangimu sebagai saudara. Tidak bisakah kamu bersikap sama? Untuk berdiri tengah itu tidak mudah. Belajarlah dari kakak iparmu. Sejak zamannya Kisru dengan Bian soal Dirga dan Ki, sampai masalah ini. Ibra meletakkan egonya, menahan sakit hati dan emosinya untuk bisa berdiri di antara keluarga, sahabat dan saudara. Dia juga hancur melihat anak istrinya tersakiti. Tidak terima kebahagiaan kedua anaknya berantakan begini. Tapi, Ibra tahu bagaimana harus dewasa menyelesaikan masalah. Dia bahkan sudah sesabar itu menghadapi kamu dan adikmu yang terus ngajak ribut. Jangan sampai kamu menyesal, Satria. Papa tidak bisa kalau harus kehilangan salah satu dari kalian. Jonathan Lin menangis terisak sampai tubuh ringkihnya berguncang. Satria menunduk menyembunyikan air matanya. Sementara yang lain bahkan mulai menangis. Seorang Jonathan Lin yang biasanya tegar dan tenang menghadapi masalah seberat apapun, akhirnya lurus saat melihat anak cucunya saling benci dan tidak akur. Jingga menyeka air matanya. Inilah yang paling dia takutkan. Melihat opanya tumbang, padahal dia sudah mengalah, tapi si bangsat sialan itu masih merasa kurang puas dengan segala ambisinya. Maaf, Pak, saya gagal menyelesaikan masalah ini secepatnya, sampai membuat papa jadi tertekan begini. Ibra tampak merasa bersalah ke mertuanya. Tidak, Ib, papa justru bersyukur kamu masih bisa sesabar ini menghadapi Satria. Padahal kamu juga mati-matian menahan sakit hati anak-anakmu diperlakukan seperti ini. Papa minta maaf atas ketidakdewasaan Satria. Tolong, jangan jauhi dia. Rangkul dan selalu ingatkan dia kalau salah. Umur papa tidak akan lama lagi. Cuma ingin anak cucuku hidup rukun. Jangan saling membenci dan saling menyakiti begini. Papa benar-benar sedih melihat kalian seperti ini. Apalagi melihat Gala dan Jingga terpaksa pisah. Bagaimana nanti kalau Gala pergi dari sini? Dia hanya punya kita sebagai keluarganya. Papa harus ngomong apa nanti kalau bertemu Raka dan Nadia? Kita gagal menjaga anak yang mereka titipkan. Later. Bab 17. Bukti dari Max. Tangis mereka benar-benar pecah tak tertahan lagi. Gala menangis tergugu mendekat memeluk opanya yang seperti kehilangan kendali terisak pilu. Pria tua berhati malaikat ini yang selalu tulus menyayanginya seperti cucu sendiri. Bahkan, lebih tulus dan selalu ada untuknya daripada kakek neneknya sendiri yang selama ini tinggal di luar negeri. Kepedulian mereka mungkin hanya karena dia punya banyak warisan. Kalau tidak mungkin keberadaannya tidak digubris, seperti dulu mereka menelantarkan papa kandungnya. Enggak, aku janji tidak akan pernah pergi dari kalian, Opa. Di sini rumahku. Kalianlah keluargaku. Meski tidak punya hubungan darah, tapi kalian tidak pernah membedakan aku. Aku selalu bilang ke Papa Raka dan Mama Nadia, kalau aku bahagia menjadi bagian keluarga. Kalian, ucap Gala berusaha menenangkan opanya. Gala, cucuku, terima kasih untuk kasih sayang kalian yang tulus sepenuh hati.
Papa mamaku pasti melihat semua pengorbanan dan ketulusan kalian. Sehat terus, Opa. Meski tidak bisa menikah dengan Jingga, aku pasti akan bahagia dengan caraku sendiri. Jangan sedih lagi. Aku akan menyelesaikan baik-baik masalah ini. Ya, ucap Gala memeluk tubuh ringkih opanya. Opa menyesal kenapa tidak terus tinggal bersama kalian di sana. Kalau tidak masalahnya pasti tidak akan seperti ini. Kamu dan Jingga bisa menikah, tanpa harus terpisah oleh ulah orang-orang jahat yang menghancurkan kebahagiaan kalian. Opa yang sudah lengah menjaga kalian, sesal Jonathan yang terus dia ratapi sejak kejadian ini. Jangan menyalahkan diri sendiri gitu, Pak. Papa sudah melakukan semua yang terbaik buat kami. Mungkin memang sedang ketiban sial. Saya janji akan sesegera mungkin mengusut tuntas dan menyelesaikan semua. Tidak akan membiarkan mereka semakin tersakiti, ucap Ibrat renyuh melihat mertuanya seperti ini. Iya, pembawa sialnya saja yang masih tidak merasa. Sindir Freya melirik kilas sengit. Ayo, kita lihat siapa orang jahat itu, Opalin. Saya sudah dapatkan jawabannya. Lontar Max setelah menunggu ribut mereka selesai, tapi ternyata malah makin runyam. Mereka duduk menghadap ke layar besar di depan. Jingga menekan remote dan yang terlihat adalah rekaman video di mana Tom berada di samping kandang buaya dan berteriak ketakutan. Mata mereka melebar mendapati seekor buaya putih besar yang merayap dengan mulut menganga lebar ke arah Tom Kila pucat pasi. Tidak menyangka mereka pakai cara sekejanem itu untuk membuat Tom buka mulut. Om Sat berani berteriak menyalahkan kami semua, bahkan memaki Gala. Kita lihat apakah On juga akan bersikap gentle minta maaf setelah tahu yang sebenarnya. Jangan cuma namanya saja Satria, tapi pengecut dengan banyak dalih untuk mencari pembenaran. Ucap Jingga melirik sinis ke omnya yang tampak tegang. Meski tertohok, Satria diam menyimak tangkapan layar di sana. Kila makin gusar, masih berdiri mematung tak jauh dari Tom dan abangnya, dia ketar-ketir mencari sanggahan untuk bukti dan kesaksian Tom yang akan menyeretnya dalam masalah besar. Tolong lepaskan aku, singkirkan buaya ini, aku tidak mau mati. Teriak Tom di video itu. Lalu, tampak Max yang mendekat berdiri di pintu luar kandang. Dari mana kamu dapatkan video itu? Tanyanya melempar sepotong daging mentah untuk menghentikan buaya peliharaannya mendekat ke Tom. Aku sudah bilang dari Kila. Dia memberikan itu sehari sebelum datang ke rumah keluarga Lin membicarakan soal pernikahan. Dia juga yang memintaku untuk mengirimkannya ke Jingga, supaya dia menyerah tidak mempertahankan Gala. Jawabnya gemetar. Video apa? Tanya Gala kaget, tapi Jingga dan Max pilih bungkam. Jingga, mereka kirim video apa? Tanyanya lagi mulai gusar. Bukan apa-apa, sahut Jingga tanpa menoleh. Anggaplah aku percaya bualanmu. Sekarang aku tanya, kenal Nero? Lontar Max di video itu. Tidak kenal. Aku hanya dibayar Kila untuk melakukan rencananya. Sial, terima uang juga belum? Malah kalian jebak. Umpat Tom. Bosan hidup rupanya. Aku sudah bilang meski sudah kamu hapus, tapi chat dan telepon dari orang yang kamu panggil Mars berhasil dipulihkan. Di mana aku bisa menemui Mars? Cecar Max. Kali ini Tom bungkam. Takut jika menyangkal akan dijadikan santapan buaya, karena mereka punya buktinya. Serba salah. Mengaku dia bakal mati di tangan Mars. Tidak mengaku sekarang malah jadi santapan buaya. Dari mana video itu? Kila atau Mars? Tanya Max membuka pintu kerangkeng tempat Tom dikurung, lalu masuk ke dalam. Perlahan dia mendekat dengan tangan terkepal siap menjotos. Dari Kila, jawab Tom langsung dibalas dengan hajaran Max. Mereka meringis melihat Tom yang seperti samsak hidup jadi bulan-bulanan tinju Max. Suara teriakannya terdengar nyaring. Darah belepotan di mukanya yang babak belur. Jonathan Lin sampai menahan nafas. Meski tidak menyukai kekerasan, tapi memang hanya cara ini untuk membuat orang seperti mereka buka mulut. Ampun, aku akan bicara. Berhenti menyiksaku. Max berhenti memukul dan mundur. Menatap pria gondrong itu nyalang. Sementara Tom yang meringkuk bersimbah darah berusaha untuk duduk dan menyandar. Sumpah,
Meski sering melihat Mars mengamuk memukuli anak buahnya, tetap saja dia takut dirinya. Bernasib sama dengan Tom jika boroknya terungkap. Andai dia tahu, Ibra dan Jingga bahkan biasa membunuh musuhnya dengan cara jauh lebih sadis dari itu. Video itu dari Kila. Aku tidak bohong. Aku juga sudah bilang kalau dia menyuruhku mengirimnya ke Jingga. Baru setelah nanti kalau rencananya tidak berhasil, dia memintaku mengirimnya ke Gala, Satria Lin, dan keluarga angkatnya. Dia ingin menekan mereka supaya tetap dinikahi oleh Gala. Mata semua orang tertuju ke Kila. Meski belum tahu video apa yang dimaksud, tapi tidak menyangka Kila sebusuk itu sampai membayar orang untuk memperkeruh keadaan. Video apa sebenarnya yang kalian maksud itu? Tanya Satria. Om sebaiknya tidak usah tahu. Karena itu hanya akan membuatmu malu seumur hidup punya adik. J*L*N seperti dia. Jawab Max dengan seringai sinisnya. Gala yang sudah penasaran pun beranjak menghampiri Kila, lalu menarik tangannya kasar. Gadis itu sampai meronta berusaha lepas. Kamu menyuruhnya kirim video apa ke Jingga? Aku tidak tahu dan tidak kenal dengan pria ini, sanggahnya menggeleng ketakutan. Mulutmu mana bisa dipercaya? Video apa? Teriak Gala di depan muka Kila dengan mata melotot marah. Aku benar-benar tidak tahu, Gal. Buff tanpa aba-aba Gala menghantamkan tinjunya. Bukan ke Kila, tapi dia meluapkan emosinya ke Tom. Pria itu langsung tersungkur. Anak buah Max menghentikan amukannya dengan menarik Gala mundur. Lihat dulu videonya sampai habis. Aku akan tunjukkan bukti chat dan semua yang kami dapat. Kita lihat apakah jalan ini masih bisa mengelak. Ucap Max. Mereka melanjutkan menonton video itu. Max mendekat ke Tom yang lemas menyandar kesakitan. Dia berjongkok dan menjambak pria itu sampai mendongak. Kalau dari Kila berarti dia yang merekamnya sendiri. Begitukah? Mana aku tahu. Tanya sendiri ke dia dari mana mendapatkannya. Ucap Tom. Tapi, Mars bilang menyuruhmu untuk melakukan apa yang diperintahkan Kila. Berarti kalian kenal dan dia tahu soal video itu. Sekali lagi aku tanya, di mana aku bisa menemukan Mars? Berani bilang tidak tahu, maka aku lempar kamu untuk jadi santapan buayaku. Ancam Max. Tar mereka dikejutkan oleh suara keras itu. Jingga mendelik setelah menepis tangan Kila yang diam-diam merogoh ponselnya. Jangan harap kamu bisa menghubungi Mars untuk memperingatkan Bengstet itu. Ucapnya ke Kila yang gelagapan jadi perhatian mereka. Gala memungut ponsel yang kebetulan justru terlempar ke lantai dekat kakinya. Melihat itu Kila gugup hendak merebutnya, tapi tangannya ditarik kasar oleh langit hingga jatuh terduduk di samping abangnya. Diam, jangan bikin ulah. Bentak Satria mencekal erat lengan adiknya sampai Kil meringis kesakitan. Kembalikan ponselku, Gal. Tidak. Sopan asal membukanya tanpa izinku. Teriaknya panik, tapi Gala tidak menggubrisnya. Jingga mendekat berusaha mengambil ponsel itu. Takut Gala melihat video yang mereka maksud, tapi terhenti oleh gelengan kepala Max. Menghela nafas lega. Jingga paham, itu berarti Elang sudah menghapusnya dari sana. Tapi, bukti chat itu bisa Gala baca semuanya. Benar saja, Gala kemudian menoleh. Menggeram marah ke Kila yang ketakutan. Cap *R*, kamu. Si *Lan. Umpatnya tanpa peduli jika Satria bakal menjotosnya. Gala bahkan memberikan ponsel itu ke Satria, supaya dia bisa melihat sendiri sebrengsek apa adik kesayangannya. Saat Satria melihat isi ponsel adiknya, mereka lanjut menonton rekaman di depan. Tom yang mati-matian bungkam menjerit kesakitan saat Max menjambak. Rambutnya menyeretnya keluar. Dengan kasar dia menghantamkan tubuh Tom ke besi pembatas untuk sangkar buayanya. Di mana tempat persembunyian Mars? Tanyanya dengan wajah mengerikan. Tidak tahu. Dia yang biasanya datang menemuiku ke tempat yang sudah kami sepakati, jawab Tom tersengal. Darah makin deras mengalir dari luka di keningnya. Di mana Mars? Teriak Max melotot. Tidak tahu. Yang terjadi selanjutnya membuat mereka meringis ngeri menatap Max. Anak Brian Carlos itu menghantamkan kepala Tom hingga berkali-kali tanpa ampun ke tiang besi di sana. Buka pintunya.
Teriak Max ke anak buahnya yang berdiri di samping. Mereka ikut tegang menahan nafas saat anak buah Max benar-benar membuka pintu kandang buaya raksasa itu. Tom menjerit ketakutan. Meronta berusaha lepas, tapi tidak berdaya melawan. Sampai kemudian Max menyeretnya ke depan pintu yang terbuka, lalu mendorong keras ke dalam kandang peliharaannya dan menutup rapat pintu. Wajah-wajah tegang mereka makin terlihat ngeri. Bagaimana tidak, Tom terkurung bersama buaya lapar di dalam kandang. Sedang Max malah berdiri menghisap rokoknya sambil menikmati tontonan seru di depannya. Tak cuma itu, dia malah sengaja melempar sepotong daging mentah ke arah Tom untuk menarik perhatian buayanya. Sontak saja Tom kalang kabut berlari menjauh. Sayang, buaya itu tidak lagi tertarik ke daging santapannya, tapi merangkak mengejar ke arah Tom. Tolong, ampun. Aku akan mengaku. Lepaskan dulu akun dari sini. Teriaknya gemetar sampai terkencing-kencing. Tom bahkan jatuh bangun saking panik melihat buaya itu merayap mendekat. The next day. Bab 18. Kila tidak bisa berkutik. Buaya itu sudah di bawah pohon yang dipanjat Tom. Percuma naik, pohonnya saja tidak terlalu tinggi. Sedang buaya lapar itu sudah mangap di bawah. Jangan harap bisa keluar dari situ sebelum kamu mengatakan di mana Mars. Max terkekeh menyesap rokoknya. Menyenangkan melihat Tom yang mencoba memanjat lebih tinggi pohon di dalam untuk menghindar dari kejaran buaya. Markasnya ada di belakang bangunan kuno, tak jauh dari jembatan layang pusat kota. Dia punya gudang yang biasa dipakai arena tinju dan taruhan judi. Kamu bisa mencarinya di sana. Kila juga tahu tempat itu. Pengakuan Tom itu tak urung membuat Satria dan yang lain terperangah kaget. Apalagi dia juga sudah membaca chat di ponsel adiknya. Kila menggeleng, berusaha menyangkal, tapi tidak berani karena muka abangnya yang merah padam. Kamu kok tega sejahat itu, Kila? Punya salah apa kami, sampai segitunya kamu merencanakan semua ke cucu-cucuku? Apa tidurmu masih nyenyak melihat keluarga kami berantakan begini? Pernikahan abangmu sampai retak gara-gara ulahmu juga. Kematian papamu sepertinya juga sama sekali tidak membuatmu menyesal. Kasihan Tirta harus pergi dengan rasa kecewanya ke kamu. Ucap Jonathan Lin menggeleng. Tidak habis pikir bagaimana bisa Kila berubah semengerikan ini. Video apa yang kamu kirim untuk menyakiti Jingga dan memaksanya pergi dariku? Kalau kamu tidak menjawab, jangan salahkan aku berbuat kasar untuk membuatmu buka mulut. Dia sudah tersakiti karena kejadian ini, tapi ternyata itu belum membuatmu puas. Si Astrislan. Umpat Gala hendak mendekat ke Kila, tapi dihalangi oleh langit. Lepas. Biarkan mereka menyelesaikan soal Mars dulu, Gal. Dia masih menyangkal, tapi kalau ada Mars beda lagi urusannya, ucap langit. Apalagi ini, Kila. Jadi benar kamu bersekongkol dengan pria berandalan bernama Mars itu. Video apa yang kamu kirim ke Jingga, ha? Bentak Satria saking emosinya menarik kasar cengkraman tangannya di lengan Kila. Gadis itu kuku menggeleng, meski muka pucat pasi ketakutan dan tangis tertahannya sudah menjawab kebohongannya. Mereka mendengus, makin muak dengan kelakuan Kila. Fiona sendiri sudah pasrah membiarkan anaknya dicecar dan dimaki kasar oleh banyak orang. Dia sudah tidak sanggup mengatasi kelakuan bengal Kila yang sekarang. Bahkan tak segan membentaknya. Tidak ada, Bang. Aku juga nggak tahu video apa yang mereka maksud. Aku bahkan sudah membaca sendiri chat itu memang ada di ponselmu. Bagaimana bisa kamu masih menyanggahnya? Video apa? Jangan memaksaku untuk berbuat kasar. Teriaknya sampai mukanya kaku gemetar. Buka matamu, Satria. Sebusuk apa adik yang kamu bela ini? Demi bocah doyan bohong, playing victim, dan pintar mengadu domba ini, kamu sudah mengorbankan perasaan orang tua dan seluruh keluargamu. Hal yang paling buruk masih ada di belakang. Aku ingin lihat apa setelah ini, kamu masih akan berani berteriak di depan kami semua. Cibir Oma Dewi sinis. Terlalu sakit hati cucunya diperlakukan seenaknya oleh Satria. Jawab, gertak Satria sampai suaranya menggelegar keras. Aku juga dipaksa, Bang. Mars menyuruh Tom mengancamku. Gumam Kila,
Tapi Tom langsung menyela. J*L*N. Kamu sendiri yang selalu datang mencari Mars dan tertawa senang menghabiskan waktu di tempatnya sana. Kapan aku mengancammu, Bengestet? Plak Satria menamparkan keras adiknya sampai terjengkang ke belakang. Tangisnya pecah dengan pipi membiru dan berdenyut perih. Mengaku atau abis kamu di tanganku. Ancam Satria sudah abis kesabaran. Aku dijebak, Bang. Minta dikurung di kandang Demon dan Devil nih ular satu. Najis banget. Tuh mulut, sampai segitunya bohong, padahal bukti sudah ada semua. Mudah-mudahan cepat dapat karma orang kayak gini. Celetuk biru Enek lihat Kila yang terus muter-muter tidak mau mengaku. Malah bikin kebohongan tidak masuk akal. Jingga, minta Liam untuk menyiapkan orang. Kita ke tempat Mars sekarang. Titah Ibra. Sudah dari tadi, Pak. Jack dan Pras juga sudah mengintai tempat itu. Kita tinggal tunggu kabar dari mereka, jawab Jingga. Mendengar itu Kila pun blingsatan. Panik tidak tahu harus bagaimana untuk mengabari Mars supaya tidak ke markasnya, karena mereka sudah diincar. Huek. Tiba-tiba dia membekap mulutnya. Semua mata menatap ke arahnya, tapi Jingga dan Max malah menyeringai. Tahu apa yang di otak? Kila. Kalau kamu pikir dengan cara ini bisa kabur dan memberitahu Mars tentang rencana kami, sebaiknya lupakan. Kami tidak sebodoh itu bisa kamu akali. Biru, kurung dulu dia di kamar dan awasi. Jangan lepas sampai kami kembali dari tempat Mars. Perintah Jingga ke adiknya, ke kandangnya Demon. Usul biru mendekat, lalu menyambar tangan Kila yang berusaha lari. Di kamar, panggil Demon dan Devil berjaga di luar jendela. Jawab Jingga. Oke, lepaskan aku. Bang, aku tidak mau dikurung. Lepaskan aku, sialan. Teriak Kila yang diseret ke kamar belakang. Satria duduk mematung. Tidak berani mengangkat wajahnya. Aku menyesal bukan Karen. Melakukan hal yang salah, Om. Tapi, aku menyesal sudah berusaha melakukan hal yang terbaik untuk orang yang salah. Bisa saja kami menolak Om titipi tanggung jawab menjaga Kila. Namun, karena kami menghargai Om Satria dan kita adalah keluarga, jadi mau tidak mau menyanggupinya. Tapi, ternyata aku salah. Ketulusan kami tidak dianggap. Bagi Om kami juga bukan siapa-siapa. Niat baikku malah Kila balas dengan menghancurkan hidup dan kebahagiaanku bersama Jingga. Sakitnya luar biasa, Om. Ucap Gala menatap nanar ke Satria. Maaf, gumamnya lirih. Enggak dengar. Kenapa enggak teriak keras kayak waktu memaki dan menyalahkan Gala? Permintaan maaf Om tidak bisa mengembalikan respek kami dan sakit hati karena ucapan juga kelakuan kasar Om Satria. Seru langit ketus. Malu, kan? Begini kalau kamu mengedepankan emosi. Mikir tidak kamu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur kamu sakiti. Meringis Jonathan Lin menegakkan punggungnya. Maaf, Pak, gumam Satria. Satu permintaan Papa, Sat. Di sisa umurku yang tidak banyak lagi, biarkan Papa hidup tenang. Aku cuma ingin melihat kalian bahagia, rukun, dan saling melengkapi seperti sebelumnya. Belajarlah dewasa dan tidak emosian. Ibra masih bisa sabar ke kamu karena ingin menjaga perasaanku. Lain lagi masalahnya kalau Papa sudah tidak ada dan kamu masih belangsakan begini. Sesabar-sabarnya Ibra dan kakakmu, mereka tidak akan diam saja kalau kamu terus menyakiti anak-anaknya. Ingat itu, ucap Jonathan kemudian beranjak bangun dibantu Freya dan susternya. Gala, ikut Opa sebentar. Panggil Jonathan. Iya, Opa. Gala mendekat dan menggantikan suster memapa opanya. Sampai kemudian mereka masuk ke kamar Jonathan Lin, barulah Ibra menatap tajam ke arah Satria. Iya, kalau bukan karena menjaga perasaan mertuanya pasti sudah dia balas kelakuan Satria yang membuat anak istrinya menangis. Gala sudah tidak ada di sini. Kamu ingin tahu sebejat apa kelakuan adikmu, kan? Tentang video yang dia kirim ke Jingga, ucap Ibra dengan wajah dingin menahan marah. Video apa? Tanya Satria tegang. Video saat Gala dalam pengaruh obat dan mereka melakukan itu di hotel. Bagai disambar petir mereka semua terbelalak kaget bukan main.
Jantung Satria mencelos, sementara Fiona menangis tergugu. Tidak menyangka Kila akan bertindak segila dan menjelaskan seperti itu. Kila menyuruh orang ini mengirim ke Jingga, supaya dia sakit hati dan menjauh dari Gala. Malam itu dia datang bikin gaduh di gazebo, karena Jingga membalas mengirim video Tom yang berhasil mereka tangkap. Dia ketakutan boroknya akan terbongkar. Paham, kamu? Geram Ibra. Bangsat. Langit mengumpat keras. Sampai air matanya mengalir menatap adik kembarnya Iba. Dia juga kepikiran bagaimana nanti kalau sampai Gala tahu, mereka merekam kejadian itu dan menyebarkan begini. Kamu coba bayangkan bagaimana perasaan Gala kalau tahu soal ini, Sat. Bayangkan sesakit apa hati Jingga. Sehancur apa perasaan kami sebagai orang tuanya, anak-anak kami diperlakukan seperti ini. Jangan cuma sibuk memikirkan adikmu dan sakit hatimu. Bicara. Korban? Anakkulah yang jadi korban obsesi gila adikmu, sialan. Kalau bukan karena hamil, sudah aku bantai dia berani mengacak-acak keluargaku begini. Peduli setan dengan ipar egois sialan seperti kamu. Seru Ibra sampai menuding kesatria dengan muka bengisnya. Ayo pergi, Pak. Mereka sudah menunggu. Ajak Jingga menarik tangan papanya yang sedang dihantam emosi. Aku ikut. Sahut Satria. Tidak perlu. Bentak Ibra. Aku sendiri yang akan membersihkan nama anakku dari fitnah adikmu dan tuduhan berdebah di otakmu itu. Mereka berangkat bersama Max dan anak buahnya yang menyeret Tom keluar. Meninggalkan Satria dan keluarga besar lain yang termangu syok mendengar soal video, bagaimana rasanya ditusuk dari belakang oleh orang yang kamu bela. Mati-matian, Sat. Seperti itulah yang kami semua rasakan sekarang menganggapmu keluarga, tapi karena dia punya hubungan darah jadi kamu mengorbankan kami yang bukan siapa-siapa bagimu. Silahkan kamu benci aku, karena sudah menguliti aibmu dan mengungkit tentang hutang budi. Tidak apa-apa, inilah batas sabarku. Tidak peduli siapapun itu kalau berani menyakiti anak cucuku, akan aku balas sampai tuntas. Termasuk adikmu. Aku pastikan dia akan membayar apa yang diperbuatnya. Ucap Oma Dewi sebelum kemudian beranjak pergi ke kamar menjenguk besannya dan menemui Gala. Menunduk dalam dengan perasaan sesak bukan main. Tangan Satria sampai gemetar, marah ke adiknya yang sudah bertindak sejauh ini. Dia tidak menyangka Kila bisa berubah semengerikan ini kelakuannya. Terlebih yang dia hancurkan adalah keluarga sendiri. Kita cerai, Sat. Secepatnya Sasha akan mengurus gugatanku. Ucap Rena. Rin. Satria terperanjat kaget mendengar ucapan istrinya. Begitu juga yang lain. Namun, aksa abangnya bahkan tidak berusaha menengahi. Bab 19. Penyerangan Markas Mars. Akhirnya setelah memburu sekian waktu sampai harus mengusut ke London, mereka menemukan siapa yang bertanggung jawab atas skandal Gala. Ibra tahu Nero Arkatama bukan mata tombak. Entah siapapun itu yang berdiri di belakangnya, jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Terbukti dia punya power untuk membuat Mars lolos dari jerat hukum di luar. Bahkan, sebegitu sulit untuk melacak jejaknya di sini. Kalau bukan karena ketololan Kila mengirim video itu, mungkin mereka masih keteteran menemukan Mars. Lama Ibra tidak turun tangan langsung. Semua masalah biasanya selesai cukup dengan Jingga dan Liam. Kalau sekarang dia keluar kandang, itu karena batas kesabarannya sudah habis. Mereka terlalu jauh mengacak-acak keluarganya. Satu pertanyaan yang perlu dia cari jawabannya sendiri, siapa dan punya dendam apa lawannya hingga berani menyulut api di kepalanya. Tidak mungkin cuma perkara sepele. Kila cuma alat yang mereka pakai untuk menghancurkannya dari dalam. Sudah menjelang malam saat mereka sampai di tempat yang Tom tunjukkan. Sengaja berhenti di kejauhan untuk memantau markas Mars. Hanya Pras dan Jack, dua orang kepercayaan Ibra yang masih mengintai. Menilik pengakuan Tom, tempat itu adalah arena tinju yang dijadikan taruhan judi. Di benak mereka sudah pasti tontonan adu jotos dengan taruhan. Bukan hal asing. Nyatanya di dunia hitam memang banyak tempat-tempat seperti itu. Bahkan,
yang lebih elit jadi tempat para bos besar mencari hiburan dan menghamburkan uang untuk taruhan. Max maupun Jingga pernah datang ke tempat begituan. Mars sudah datang sekitar setengah jam lalu, Pak. Akhir pekan begini biasanya mereka bermain lebih awal. Kalau tidak biasanya malam baru ramai. Jingga terus memantau laporan Jack di chatnya. Mau masuk sekarang, Om? Tanya Max yang duduk di bagian kemudi menoleh ke belakang. Liam tadi bawa berapa orang? Ibra mengusap cincin nikah yang selama puluhan tahun tidak pernah lepas dari jari manisnya. 30-an. Belum yang dari Max, jawab Jingga. Jangan sampai salah sasar ke pengunjung, usahakan langsung memukul ke target utama untuk menghindari jatuh korban dari mereka yang tidak berkepentingan dengan kita. Titahnya, angguk Jingga menyampaikan itu ke Liam, Jack, dan Pras lewat chatnya. Liam bersama anak buahnya juga sudah siaga di titik tak jauh dari markas Mars. Hanya menunggu perintah untuk masuk. Ibra menghela nafas kasar. Mencoba tetap tenang meski kepalanya seperti mau meledak. Ini kali pertama keluarga mereka diguncang masalah yang membuat hubungan terpecah. Harusnya tidak sampai retak begini, seandainya Satria bisa dengan kepala dingin menyelesaikan kisru mereka. Ditambah Kila yang sengaja memperkeruh keadaan. Setiap kali memikirkan nasib Gala dan Jingga, dunia Ibra serasa hancur. Kita masuk sekarang. Perintahnya setelah merogoh senjata yang terselip di bawah jok. Tanpa menunggu Jingga pun memberi aba-aba ke yang lain. Max mengemudikan mobilnya menuju bangunan 2 lantai yang berada di tempat agak pinggir, lumayan jauh dari keramaian. Hanya puluhan meter dari mereka beberapa mobil lain pun bermunculan dan mengikuti Max dari belakang, hanya mobil Liam yang di dalamnya juga ada Ezra berada di depan mereka. Untuk masuk ke sana tentu saja tidak semudah itu. Pintu gerbang depan dijaga ketat oleh beberapa anak buah Mars. Mobil Liam dicegat untuk memeriksa siapa yang datang berkunjung. Terlebih melihat iringan mobil datang sudah pasti menerka langsung siaga. Mars tahu Tom ada di tangan lawan. Maka tak heran jika dia pun sudah antisipasi memperketat tempatnya jika orangnya itu buka mulut. Ezra dan Liam tampak turun dari bangku belakang. Tanpa memberi kesempatan menghindar, mereka langsung menghajar kedua orang di depannya. Sadar mendapat serangan, beberapa anak buah Mars yang lain pun berhamburan keluar dengan membawa senjata tajam. Namun, mana mereka sangka kalau Jack dan Pras yang sudah berhasil menyusup masuk malah membuka lebar pintu gerbang dari dalam. Ibra hanya menatap tenang dari mobilnya bagaimana mereka dengan mudah memukul tumbang lawannya. Pakai ini, Max menyodorkan sepasang nakle ke Jingga sembari melajukan mobilnya memasuki halaman markas Mars. Tidak usah, tolaknya, pakai. Mars pasti sudah menyiapkan tidak sedikit orang untuk berjaga, setelah Tom kita tangkap. Kukuhnya menunggu Jingga mengambil senjata besi yang dipakai di ruas jari itu. Ujungnya runcing, yakin yang kena bogem pasti akan langsung belepotan darah. Mau tidak mau Jingga meraihnya, tapi disimpan di saku. Pakai, tegur Max greget melihatnya. Iya, nanti. Sungut Jingga mengikat rambut panjangnya. Begitu tangannya terangkat, senjata yang terselip di balik jaket hitamnya Puri tampak mengintip. Parkir di halaman luas tempat itu tampak sudah penuh dengan kendaraan berjajar. Liam dan Ezra beserta anak buahnya sudah lebih dulu merangsek masuk. Tidak memberi celah ke Mars yang pasti sudah mendapat laporan tempatnya diserang. Para penjaga di pintu utama kalang kabut digeruduk puluhan orang dengan senjata lengkap. Ibra turun dari mobilnya. Diikuti Max dan Jingga melangkah dengan tenang masuk ke bangunan besar yang di dalamnya sudah hingar-bingar oleh ramainya pengunjung. Mirip arena tinju. Satu ring di tengah ruangan dengan dua petarung sedang adu jotos. Sementara orang-orang bersorak gaduh. Karena itu juga mereka masih tidak menyadari, kalau pertarungan yang sebenarnya sudah terjadi di belakang, Mars di lantai atas, Om. Liam menunjuk ke tangga tak jauh dari tempat mereka berdiri. Tiba-tiba lampu mati. Suasana di dalam jadi gelap gulita. Suara sorak mereka makin gaduh. Tahu ini adalah cara Mars yang sudah mengetahui tempatnya diserang, Max dan Liam langsung menarik Ibra juga Jingga keluar. Kita keluar dulu.
Max mencekal tangan Jingga. Beruntung mereka masih berada tak jauh dari pintu. Sampai di luar Ibra dan yang lain minggir menonton orang-orang yang berhamburan keluar. Ezra dan Jack melipir ke arah samping bangunan. Begitupun Pras dengan Nova. Mereka mencari pintu belakang juga jendela yang bisa dipanjat. Sebentar, Jingga berlari ke mobil dan mengambil sesuatu dari bagasi Max mengikuti gadis itu yang bergegas memanjat pohon tinggi. Dalam remang Ibra mengawasi putrinya. Jingga bersama Max berhasil naik hingga atas. Dengan nakle di tangannya Jingga memecahkan jendela kaca di lantai 2, lalu melempar gas air mata ke dalam. Begitupun dengan Ezra dan Pras di sisi lain bangunan melakukan hal yang sama. Toh, anak buah mereka sudah di luar semua. Tinggal melihat sampai kapan Mars sanggup bertahan di dalam. Mampus! Nova yang sudah berdiri di samping bosnya terkekeh senang melihat orang-orang lari pontang-panting keluar. Ibra menyeringai saat tak lama kemudian lampu di dalam kembali menyala terang. Mengenakan masker mereka pun kembali masuk untuk menemui tuan rumah yang pasti sedang cengap-cengap mabuk gas air mata. Bantai, bosku. Nova malah cengengesan senang di samping Jingga. Bagaimana tidak? Dia dan Hera sudah hampir stroke gara-gara tiap hari darah tinggi oleh ulah kila. Sekarang akhirnya mulai bisa menemukan dalang di balik kelakuan arogan si keong racun itu. Di Dalanem tentu saja sudah tidak semarak tadi. Bangku berserakan, berantakan tidak karuan setelah ratusan pengunjung di dalam berhamburan keluar. Ini justru membuat Ibra tenang, karena tadinya dia khawatir akan melukai orang yang tidak berkepentingan. Para anak buah Mars beberapa terlihat kelengar terbatuk-batuk dengan muka memerah dan mata tidak bisa melek. Mereka pasti yang tadi sedang di lantai atas dan jadi korban gas air mata dari Jingga. Begitu mendapati Ibra masuk, puluhan anak buah Mars langsung menghadang dengan mengacungkan berbagai senjata. Banyak lainnya kemudian bermunculan mengepung dari semua sudut ruang. Ibra menarik satu kursi kosong dan duduk menatap datar mereka. Panggil Mars. Jangan seperti pengecut yang hanya bersembunyi di belakang perempuan. Ucapnya, Mars siapa? Kalian salah serang, goblok. Bentak salah satu dari mereka yang langsung dibalas hantaman kursi dari Liam. Tempat kalian sudah kami kepung. Percuma dia ngumpet di dalam. Keluar Mars. Banci, kamu. Teriak Jingga dengan suara menggelegar keras. Tetap tidak ada reaksi. Ibra mengedikkan dagu. Serentak mereka pun menghambur maju perkelahian massal itu pun pecah. Hanya Liam yang masih berdiri di samping Ibra. Jingga, Max, Ezra, dan yang lain seperti orang kalap menghajar para anak buah Mars. Braak Max menghantamkan kursi ke pria yang nyaris memukul Jingga dari belakang. Tersungkur, kaki Max menendang keras kepalanya sampai pingsan. Jingga sempat menoleh, tapi kemudian kembali merangsek maju menyasar seorang pria tinggi gempal yang tampak berdiri di dekat tangga. Tanpa sepatah kata dia menghantamkan tinjunya. Jelas yang ini bukan bawahan biasa, berarti tahu di mana Mars. Di mana Mars? Tanyanya setelah berhasil memukul hingga terhuyung. Di kamar. Kamu lepas bajumu, nanti aku antar ke sana. Sahutnya dengan kurang ajar. Menatap dingin, Jingga mengepalkan tangannya yang mengenakan nakle. Tanpa aba-aba dia menerjang maju menghantamkan tinjunya menyasar ke wajah pria itu. Seperti dugaannya, dia pasti salah satu tangan kanan Mars. Beberapa serangannya bisa dipatahkan dengan mudah. Sampai kemudian Jingga melompat ke atas kursi, lalu berpijak dengan satu kaki dan tubuh memutar menendang keras ulu hati. Buff pria itu terpental ke belakang menghantam deretan kursi, lalu tersungkur. Baru mau bangun, Jingga kembali merangsek maju dengan kepalan tangannya menerjang ke arah kepala. Ujung lancip cincin besi di keempat jarinya itu tak urung membuat lawannya menjerit kesakitan. Belum selesai, Jingga juga menonjok mulut busuk yang barusan memintanya lepas baju. Ark, jerit kesakitan itu terdengar pilu. Darah mengalir deras dari bibir dan hidung pria yang kini kelojotan di lantai. Di mana Mars? Jingga menginjak leher pria itu sampai melotot. Tangannya yang berlumuran darah mencengkram kaki Jingga. Berusaha menepis lepas, tapi tidak bisa. Mars, siapa?
Lontarnya tersengal. Sampah. Geram Jingga merogoh pisau lipat dari sakunya. Ujung runcingnya yang mengkilat menghujam keras menusuk bahu pria itu. Masih mau bungkam. Ucapnya menyeringai menekan pisaunya makin dalam. Wajah bengisnya terlihat tidak senang. Memuakkan ketika harus bertele-tele begini. Arggh. Erang pria itu dengan tubuh gemetar menunjuk ke arah ruang terkunci di balik tangga. Di situ ada pintu rahasia. Mars ada di dalam. Kasar Jingga mencabut pisaunya. Darah mengucur deras dari luka menganga di bahu pria itu. Nova dan Jack mengikuti Jingga yang menuju ke balik tangga di sana. Ada pintu yang seperti dinding dengan warna yang sama. Pantas saja mereka terkecoh. Benar-benar banci. Mereka kira Mars bakal gentle menyambut mereka. Ternyata masih berusaha ngumpet tidak mau menunjukkan mukanya, meski tahu tempatnya sudah dikepung. Biar aku saja. Max menarik tangan Jingga yang hendak mendorong pintu di depannya, kemudian dengan sekali tendang pintu itu pun berhasil didobrak. Namun, sambutan dari dalam ternyata luar biasa. Satu moncong senjata sudah mengacung ke arah mereka. Iya, itu memang Mars. Tertawa tergelak menodongkan pistolnya. Awas, Jack mendorong Nova minggir. Dia baru saja hendak menarik bosnya menyingkir, tapi Max yang berada di paling depan lebih dulu berbalik menubruk Jingga. Dur. แต่เขาเดินแบบชิลมาก คุกตำนานนะคุกในตำนาน